Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Berkah dalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Senang sekali sore hari ini sangat kompak disambut di Kelurahan Penggawan yang kami hormati, ini Pak Camat langsung rawuh. Beliau itu juga termasuk sangat aktif di semua kegiatan di Banjarsari, selalu rawuh, matur nuwun supportnya, dukungannya Pak Camat, Bapak Priyadi, Esos, dan Mbak Lurah ini ya, yang sudah menyiapkan segala ubur-ambenya, Ibu Kristiani Rudwi Budi Rahayu Suprapto, Esos MSI, matur nuwun Ketua Dewan Paroki St. Petrus Purwosari, Bapak Robertus Purbo, matur nuwun sampun rawuh dan mendukung bersinergi untuk Kota Surakarta, dan tadi sudah dibuka juga nih sebagai Kepala Bidang, betul, dan Mas Paroki St. Petrus Purwosari, Bapak Dr. B. Raditya MC. Ini saya kira gelar ini MC ini magister nopo nembe atus nih MC SE MSI CI, ya panjang sekali gelarnya ya, yang ternyata teman kuliah suami saya S1-nya Wakil Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Kepikepan Surakarta, Bapak Daniel Hendrika, sudah lama tidak berjumpa sibuk terus Pak ya, alhamdulillah bisa bertemu hari ini bersama, ada Mbak Deno juga dan seluruh rombongan yang sudah hadir beserta seluruh dari Kelurahan Penggawan yang sudah menyiapkan semuanya. Ini perwakilan tokoh masyarakat, RT, RW, komplek ya, kader lingkungan, dan seluruh peserta pelatihan yang kami banggakan. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sore hari ini Bapak Ibu semua bisa hadir sehat walafiat untuk bisa bersama-sama menyaksikan dan juga mengikuti pelatihan pembuatan kompos sekaligus penyerahan bantuan komposter dari Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta kepada masyarakat melalui Kelurahan Penggawan. Nah, kalau tadi disampaikan dari gereja, dari pihak gereja memang ada program gitu ya. Sementara kita juga tahu bahwa bumi kita juga semakin tua saat ini, mungkin bisa dikatakan kita sudah merasakan ini. Niki sumuk napa mboten niki? Sumuk nggih. Jane mau nonton kipasnya pinten cacahnya? Setunggal kali 3 sekawan loh. Sudah ada 4 tapi masih panas. Nah, karena buminya juga sudah tidak seperti dulu. Kemarin saya dikabari teman-teman saya di Eropa, Bu, lebih panas dari sini. 40 derajat. Katanya kalau nyepluk telur itu di jalan nggak jadi. Saking panasnya. Padahal Eropa. Kita yang di Indonesia ini masih dikaruniai 20-30 derajat. Sementara yang dingin kemarin juga semakin dingin ya. Malah mantan Bu, Wonosobo jadi es ya Bu ya. Nah, ini fenomena alam, sehingga saya kira tidak hanya berbicara tentang pengolahan sampah, tetapi lingkungan hidup secara umum ya, climate change dalam hal ini perubahan iklim, perubahan cuaca yang sangat ekstrim perlu kita antisipasi, karena manusia semakin banyak, semua pengen bangun, ruang hijau semakin sedikit ya, dan sampahnya semakin menumpuk. Nah, ini PR-nya banyak. Jadi tidak hanya berbicara tentang kesadaran kita dalam pengelolaan sampah, tetapi lingkungan kita yang perlu kita jaga bersama. Maka kami mewakili pemerintah Kota Surakarta menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Paroki Santo Petrus Purwosari yang menunjukkan kepedulian nyata terhadap lingkungan kita melalui penyelenggaraan kegiatan sore hari ini. Dan ini merupakan sinergi nyata ya, yang kita bisa rasakan betul. Saya sangat merasakan dan sangat mengapresiasi beberapa kegiatan berkaitan dengan lingkungan hidup banyak disupport dari pihak gereja di berbagai kelurahan. Mungkin tepuk tangan dulu kita mengapresiasi ya, karena kalau ada gerakan Indonesia Asri dari Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden, itu sebenarnya Solo sama duluan ya, dulu Solo Berseri
sehat, rapi, indah. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi modal kita untuk bisa mewujudkan Solo tetap berseri. Dan persoalan sampah saat ini, Bapak Ibu, merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Dan berdasarkan data ini ya, ada komposisi timbulan sampah di mana 64,7% adalah sampah organik. Jadi mayoritas hampir 70% itu sampah organik. Organik itu nopo? Nopo Bu, Pak? Ya, sisa makanan ya, yang bisa diolah kembali menjadi kompos seperti hari ini. Plastik termasuk buatan kertas. Kertas ini buatan Mbak Nino? Buatan. Ya, logam? Buatan. Sayur? Ini kayak kelas sesungguhnya. Itu kemarin ada adik-adik dari SD Pamudi Luhur itu juga menemukan scanning antara sampah organik anorganik itu anak-anak SD. Jadi di scan di webcam gitu, kemudian bisa membedakan ini dibuangnya di mana. Nah, mudah-mudahan nanti Punggawan juga bisa mensosialisasikan sehingga pemilahan sampah ini yang utama sebelum pembuatan kompos adalah pemahaman pemilahan sampah organik dan non-organik itu seperti apa. Sehingga ketika sampah organik dipilah nanti ya dan diolah, ini sangat membantu timbulan sampah di tempat pembuangan akhir. Sehingga pemrosesan di akhir nanti akan juga bisa berkurang. Dan itu gunungnya memang dereng sudo, masuknya ditambahin mulai. Nah, ini jadi kita mengurangi timbulan sampah niku, bahwasane nanti Putri Cempon itu gunung sampah biar tidak menggunung. Nah, selain itu hasil kompos juga dapat dimanfaatkan kembali untuk menyuburkan tanaman di sekitar kita, ya, di pekarangan kita. Solo terkenal pekarangannya terbatas, sempit. Tapi kalau kita manfaatkan dengan baik, ya saya juga sudah melihat ke beberapa wilayah bisa juga. Itulah yang disebut dengan urban farming. Apa Mbak bahasa Inggris? Nandur neng kutho. Gitu ya. Kita bisa menanam di perkotaan ya dengan media tanam alternatif, dengan jenis teknik-teknik seperti hidroponik dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi arahan saya jangan hanya berbicara tentang pengolahan sampah nanti, karena hasil dari kompos juga bisa dimanfaatkan warga untuk menghijaukan kembali lingkungan kita. Dan yang terpenting nopo, semangat gotong royong. Semangat gotong royong inilah yang kita butuhkan dalam mewujudkan Solo berseri. Dan melalui pelatihan hari ini, kami berharap seluruh peserta selain memperoleh pengetahuan dan keterampilan, ya, nanti bisa juga dimanfaatkan secara optimal untuk bisa menambah pundi-pundi. Pundi-pundi nomor tambahan hasil nanti bisa dikembangkan lagi dan juga menjadi budaya, ya, yang paling penting itu menjadi budaya peduli lingkungan dan cinta kebersihan. Enak-enak makanan sisa itu apa Mbak istilahnya food waste ya. Food waste itu juga nek keluarnya zaman cilik gitu kan. Iya aja banyak sisa kopi di MRT misalnya. Itu sebenarnya istilah food waste ya, sisa makanan. Kalau sisa makanan berlebih itu biasanya juga nanti akan menambah timbulan untuk sampah organik kita. Sehingga nanti ketika budaya peduli lingkungan kita sudah bagus ya, kita akan menjadi agen perubahan di lingkungan kita masing-masing dan bisa membiasakan memilah serta mengolah sampah. Dan kami sekali lagi mendorong pengurangan sampah dari sumbernya melalui wilayah terkecil ya. Namun keberhasilan program ini tidak akan bisa terwujud jika tidak ada partisipasi aktif dari seluruh pihak. Maka sekali lagi hari ini saya kira bukan hanya sekedar simbolis penyerahan atau simbolis cara pelatihan ya, tetapi ini merupakan cara yang berkelanjutan untuk kita peduli dengan lingkungan kita dan membangun budaya yang bisa membuat Solo berseri ini mulai dari memilah dan mengolah sampah. Mulailah dari hal sederhana, pilah sampah dari rumah, kita olah sampah organik menjadi kompos dan kita kurangi sampah yang harus dibuang.
sehingga nanti ketika proses akhir ya akan meminimalisir di tempat pembuangan akhir. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta. Matur nuwun juga untuk Kelurahan Punggawan atas inisiasinya, para narasumber serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan sore hari ini. Semoga sinergi yang baik ini dapat terus berlanjut dan dapat menjadi inspirasi bagi wilayah-wilayah lain di Kota Surakarta. Sekian sambutan hangat sore hari ini, yang ini suasananya semakin hangat alias sumuk nih gitu ya. Saya kira itu saja. Sekali lagi terus semangat menjaga Solo tetap berseri. Matur nuwun, berkah dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.